Oksigen atau zat asam, terkadang disebut juga sebagai zat pembakar, adalah unsur kimia yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Dalam tabel periodik, oksigen merupakan unsur non-logam golongan via kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya. Pada temperatur dan tekanan standar, dua atom oksigen berikatan menjadi O, gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa, setelah hidrogen dan helium, dan unsur paling melimpah di gerak bumi, berdasarkan volume 20,9%. Atmosfer bumi adalah oksigen. Oksigen adalah salah satu elemen paling penting yang mendukung kehidupan di bumi. Elemen ini memiliki peran vital dalam proses-proses kehidupan, termasuk bernapas, membakar bahan bakar, dan mendukung fungsi organ tubuh. Maka dari itu, kita akan menjelaskan penemu, sifat-sifatnya, fungsi, serta manfaatnya bagi makhluk hidup. Mikhail Sendifoghius, seorang ahli kimia, filsuf, dan dokter dari Polandia, dalam karyanya pada tahun 1604 menggambarkan zat yang terkandung di udara, yang dia sebut sebagai cibus vitae, dan identik dengan oksigen. Sendifoghius selama eksperimen yang dilakukan antara tahun 1598 dan 1604 mengenali dengan tepat bahwa zat tersebut setara dengan produk sampingan gas yang dilepaskan oleh dekomposisi termal kalium di erat. Dalam pandangan Bugaj, isolasi oksigen dan asosiasi yang tepat dari zat tersebut ke dalam bagian udara yang diperlukan untuk kehidupan adalah bukti yang cukup untuk menemukan oksigen adalah Sendifoghius. Namun, penemuan Sendifoghius ini sering dibantah oleh generasi ilmuwan dan ahli kimia berikutnya. Oksigen pertama kali ditemukan oleh seorang ahli obat, Carl Wilhelm Kessler. Ia menghasilkan gas oksigen dengan memanaskan raksa oksida dan berbagai nitrat sekitar tahun 1772. Sekhlele menyebut gas ini udara api karena ia merupakan satu-satunya gas yang diketahui mendukung pembakaran. Ia menuliskan pengamatannya ke dalam sebuah manuskrip yang berjudul Treatise on Air and Fire, dan kemudian ia kirimkan ke penerbitnya pada tahun 1775. Namun, dokumen ini tidak dipublikasikan sampai dengan tahun 1777. Pada saat yang sama, seorang pastor Britania, Joseph Priestley, melakukan percobaan yang memfokuskan cahaya matahari ke raksa oksida dalam tabung gelas. Pada tanggal 1 Agustus 1774, percobaan ini menghasilkan gas yang ia namakan dephlogisticated air. Ia mencatat bahwa lilin akan menyala lebih terang di dalam gas tersebut, dan seekor tikus akan menjadi lebih aktif dan hidup lebih lama ketika menghirup udara tersebut. Setelah mencoba menghirup gas itu sendiri, ia menulis, "Perasaan itu, ke paru-paru saya tidak jauh berbeda dari udara biasanya. Tetapi, saya berpikir bahwa payudara saya merasa sangat ringan dan mudah untuk beberapa waktu setelahnya." Priestley mempublikasikannya, penemuannya pada tahun 1775 dalam sebuah laporan yang berjudul An Account of Further Discoveries in Air. Laporan ini pula dimasukkan ke dalam jilid kedua bukunya yang berjudul Experiments and Observation on Different Kinds of Air. Oleh karena
selanjutnya mempublikasikan penemuannya terlebih dahulu. Priestley biasanya diberikan prioritas terlebih dahulu dalam penemuan oksigen. Seorang kimiawan Prancis, Anthony Laurent Lavoisier, kemudian mengklaim bahwa ia telah menemukan zat baru secara independen. Namun, Priestley mengunjungi Lavoisier pada Oktober 1774 dan memberitahukan Lavoisier mengenai eksperimennya, serta bagaimana ia menghasilkan gas baru tersebut. Priestley juga mengirimkan sebuah surat kepada Lavoisier pada 30 September 1774 yang menjelaskan penemuannya mengenai zat yang tak diketahui, tetapi Lavoisier tidak pernah mengetahui menerima surat tersebut. Oksigen merupakan salah satu bahan yang diperlukan untuk menghasilkan energi oleh sel tubuh kita. Tanpa oksigen, organ-organ tubuh kita tidak dapat berfungsi baik. Akibatnya, organ mengalami gangguan hingga kematian. Dari sini, kita membahas ada beberapa fungsi oksigen. Makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, memerlukan oksigen untuk melakukan respirasi. Respirasi adalah proses di mana oksigen digunakan untuk membakar zat-zat makanan dalam sel untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oksigen juga berperan dalam proses pembakaran. Ketika bahan bakar seperti kayu, minyak, atau bensin terbakar, oksigen bereaksi dengan bahan bakar tersebut dan menghasilkan panas dan energi. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini sangat penting karena menghasilkan oksigen yang digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Oksigen juga dapat diproduksi melalui proses industri seperti elektrolisis air, di mana listrik digunakan untuk memisahkan molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Lalu, pada pembahasan kali ini, kita membahas beberapa manfaat oksigen. Oksigen memiliki manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Oksigen adalah komponen utama dalam proses pernafasan makhluk hidup. Organisme menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil dari respirasi. Oksigen memiliki peran penting dalam proses penyembuhan luka. Terapi oksigen hiperbarik digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan pengobatan kondisi medis tertentu. Melalui proses respirasi, oksigen membantu menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Oksigen digunakan dalam pengolahan air limbah untuk mendegradasi polutan organik dan menghasilkan air bersih yang aman. Oksigen mendukung pertumbuhan tanaman dan mikroorganisme dalam tanah, yang merupakan bagian penting dari siklus kehidupan. Kesimpulan dari yang kita bahas yaitu oksigen adalah unsur penting yang mendukung kehidupan di bumi. Selain berperan dalam pernapasan dan pembakaran, oksigen juga memiliki peran krusial dalam fotosintesis, proses yang menghasilkan energi bagi kehidupan. Manfaat dari oksigen yang tak terhitung jumlahnya meliputi pernafasan, penyembuhan, penyediaan energi, pengolahan limbah, dan dukungan bagi pertanian. Kehadiran oksigen yang melimpah memberikan asupan energi yang vital untuk kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan seluruh ekosistem di planet kita. Segitu saja yang saya bisa bahas. Mungkin dari kalian jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Terima kasih.